kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, insya Allah kumpulnya kita ini sedang mengundang ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengundang bala, tapi mengundang berkah. Maka jangan takut kalau kita ngaji, insya Allah yang namanya ngaji membuat kita tambah dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sayang kepada kita, maka Allah akan jaga kita semua dari apapun yang akan terjadi kepada kita, insya Allah. Yakin? Yakin sama Allah? Yakin sama Allah? Benar? Percaya Allah itu ada? Allah itu ada sebelum yang ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walaupun yang ada itu telah tiada. Makanya keimanan kita harus dijaga dan kita harus yakin kumpulnya kita pun malam ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah yang berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu fayakun. Walaupun sudah dihalang-halangi, kalau Allah nggak bisa, Allah tetap menghendaki, nggak bisa dihalang-halangi. Makanya kita harus benar-benar yakin kepada Allah, tambahkan keimanan kita kepada Allah, harus benar-benar meningkat setiap hari, insya Allah. Syukur nikmat itu penting, Bu. Kalau ibu seminggu dikasih uang sama suami 10 juta, bilang apa? Hah? Dikasih uang sama suami seminggu 10 juta, ibu bilang apa? Alhamdulillah, gitu kan Bu? Bu, dikasih uang 10 juta seminggu, bilang benar? Ikhlas? Ibu ikhlas dikasih seminggu 10 juta? Bilang alhamdulillah. Minggu kedua dikasih 2 juta, bilang apa? Insya Allah. Hah? Minggu ketiga dikasih 200.000, ibu bilang apa? Minggu keempat dikasih 50.000, bilang apa? Astagfirullah. Inilah kita. Kadang-kadang kita ingin syukur nikmat kalau banyak di hadapan kita. Seharusnya sedikit banyak ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai kalah syukur kita. Ini sering saya ulang-ulang. Jangan sampai kalah syukur kita dengan binatang. Kalau seekor binatang ditanya, contoh kambing ditanya, hei kambing, apakah engkau bersyukur kepada Allah? Apa jawab kambing? Jadi ngerti begini. Saya nanya ke mak, yang jawab siapa? Kata kambing, iya aku bersyukur kepada Allah. Kok bisa kambing engkau bersyukur kepada Allah? Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah sementara Allah jadikan aku menjadi sarana ibadah manusia kepada Allah? Dengan cara apa? Lihat, ketika kurban aku dipotong menjadi hewan kurban, ketika akikah aku dipotong menjadi hewan akikah. Makanya kambing bersyukur kepada Allah. Benar nggak di sini kalau kurban potong kambing? Kalau akikah potong kambing, benar? Tapi ketika monyet ditanya pun sama. Kata monyet, apakah engkau bersyukur kepada Allah? Iya, aku bersyukur kepada Allah. Kok bisa monyet engkau bersyukur kepada Allah? Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Walaupun aku tidak seperti kambing dipotong jadi hewan kurban, seperti kambing dipotong jadi akikah, tapi aku tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena aku bisa bantu cari nafkah yang halal untuk manusia. Dengan cara apa? Lihat, aku dijadikan topeng monyet oleh manusia. Berarti monyet juga bersyukur. Manusia yang kadang-kadang kurang syukur nikmat, dikasih uang 10 juta kurang apa lebih? Bo, kurang apa lebih? Dikasih uang 5 juta kurang apa lebih? Kita mah dikasih banyak kurang, dikasih sedikit apalagi. Makanya syukur aja udah. Insya Allah ketika kita bersyukur, yakin janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur maka Allah akan tambahkan nikmat, tapi kalau kita kufur siap-siap adab Allah sangat pedih. Makanya jadi manusia jangan rakus. Ini kan corona datang gara-gara banyak orang yang rakus. Kalau kata Haji Rosid tadi, kata Kiai Rosid tadi apa? Banyak orang yang kayak korun sekarang, makanya corona datang. Serakah apa aja dimakan, kampret dimakan juga. Bener nggak? Itu orang-orang yang senang makan kampret, masya Allah, itu kalau kita lihat makannya juga jijik. Di sop itu kampret, ada di sini orang bayar kampret. Kelelawar, ya itu masya Allah. Telur ayam nunggu mau netes baru direbus, di dalamnya udah ada anak ayamnya dimakan gitu. Saking rakusnya manusia. Naudzubillah min. Maka wajar kalau Allah turunkan tuh bala, Allah turunkan musibah, Allah turunkan adab, Allah turunkan siksa. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa umrah. Pengen umrah? Siapa yang pengen umrah angkat tangan? Yang pengen umrah di dalam pengen umrah angkat tangan. Yang pengen umrah, saya doakan semuanya besok bisa umrah. Nggak mungkin, masih ditutup. Ya, masih ditutup. Besoknya bulan depan, insya, atau tahun depan, insya. Yakin bisa berangkat umroh? Yakin? Siapa yang memberangkatkan kita? Harus yakin Allah yang bisa memberangkatkan kita. Makanya tadi keyakinan kita, jangan lupa banyakin sholawat sama Nabi. Sekarang orang udah nggak kenal sholawatan, tiap hari pegang handphone TikTok. Ada di sini suka TikTok. Nenek-nenek TikTok. Terus belum lagi apa tuh yang gaya baris jalan gitu kan. Allahu Akbar. Orang pas sholawatan biar ada manfaatnya, biar ada berkahnya. Wajar sekarang dia terus ditimpa musibah karena kita udah jarang sholawatan. Senangnya lagu yang nggak karuan. Mau hajatan aja, saya mau tanya di sini, kalau hajatan orang banyak yang ngundang kiai apa ngundang artis? Hah? Di Rio Baru ya benar. Kalau hajatan lebih banyak ngundang kiai, banyakan yang ngundang artis. Pantes. Ya, giliran ngundang artis beda sama ngundang ustaz. Ngundang artis mobilnya mewah buat jemput artis, ngundang ustaz cukup pakai mobil bak terbuka. Malahan saya punya guru di Depok, kalau cerita beliau, ya Allah, dijemput mau ceramah ke Jakarta nggak tanggung-tanggung, panitia jemput pakai mobil ambulan. Jemput kiai pakai mobil ambulan. Rumahnya di kampung, Ustaz Ulen dijemput pakai mobil ambulan datang ke kampung Rio Baru. Itu orang kampung kaget, siapa yang mati? Berhenti depan rumah Ustaz Ulen, innalillahi, siapa yang meninggal? Padahal mau jemput ceramah. Pasti tanya sama panitianya, panitia kenapa dijemput pakai mobil ambulan? Maklum Pak Kiai, Jakarta macet, masuk akal? Benar, akhirnya berangkat, baru keluar tuh gang apa namanya ujung jalan ini? Hah? Jagorawi. Jalan Jagorawi. Baru mau belok udah macet, kan tenang tuh sopir. Namanya juga mobil ambulan, pencet alarm bunyi ngiu. Mobil minggir, motor minggir, lampu merah dilewatin juga. Pas lampu merah dilewatin ada polisi, print, berhenti bang. Nah ditilang nih mobil. Pas ditilang kata supirnya, tenang Ustaz, tenang, kita mah aman. Ditahannya sama polisi. Bawa apa bang? Bawa mayat Pak polisi. Di dalam mobil siapa? Ustaz seger betul dibilang mayat. Allahu Akbar. Itu urusan pengajian begitu.
Coba kalau di kampung Leo Baru ada dangdutan, panggungnya tinggi, salonnya banyak, bener nggak? Kalau pengajian kan nggak perlu pakai panggung, begini juga jadi. Ini juga kain siapa tahu nih. Boleh minjemin sama nenek-nenek. La ilaha illallah. Ini kursi juga tadi baru diangkat saja. Baru diangkat. Kalau dangdutan, panggung tinggi, salon banyak. Masya Allah. Ya Rabbana, betah lagi tempat dangdutan, betah. Hajatan, ngadain dangdutan. Itu padahal bukan doa isinya. Sebelum hajatan, malamnya suka doa nggak di sini? Ada doa malamnya. Yang diundang siapa? Ustadz kampung diundang. Tetangga kita yang Ustadz diundang. Pak Ustadz, wayahna mungkin matos kisah kabuminya. Ayah naon gitu. Bade ngadoa, anjing bade ayah hajat. Oh gitu. Itu Ustadz dateng. Abis Isa udah tepat waktu datang. Pas pulang kira-kira amplopnya sama nggak sama artis yang besok diundang buat dangdutan? Hah? Beda. Ini masalahnya. Kita kadang-kadang lebih mengedepankan untuk maksiat dibanding untuk tenang Ustaz, saya belain. Biar nggak jadi kebiasaan. Nih kalau dangdutan bukan mengundang rahmat Allah, mengundang berkah, bukan mengundang rahmat Allah, malah mengundang adab Allah. Ini mik alhamdulillah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau buat dangdutan. Kalau buat dangdutan lebih cakep lagi kan ini. Tapi insya Allah dipakai pengajian jadi berkah semuanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sengaja kumpul di sini. Di saat orang-orang cemas, di saat orang-orang khawatir, bahkan di saat mungkin selembaran-selembaran mengingatkan, awas jangan ada pertemuan, awas jangan ada perkumpulan. Tapi orang Leo Baru luar biasa sengaja berkumpul. Niatnya bukan untuk maksiat, niatnya bukan untuk berbuat kejahatan, tapi niatnya ingin mengagungkan, ingin memperingati keagungan yang benar-benar dibuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperingati peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad. Ini perjalanan Isra Mi'raj luar biasa. Nggak bisa ditaruh pakai akal, nggak bisa, nggak masuk akal kalau pakai akal. Coba kita bayangkan perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya jauh apa dekat? Jauhnya lumayan luar biasa. Kalau naik mobil dihitung kurang lebih 15 jam setengah. Kalau naik mobil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 15 jam setengah. Berarti kira-kira dari sini kemana? Hah? Ke Jawa aja nggak sampai 15 jam. Ya, bolak-balik kali ke Jawa ya. Bolak-balik ke Jawa bisa tuh. Berarti kan lumayan jauh. Kalau jalan kaki butuh waktu 561 jam, kurang lebih 26 hari. Tapi Nabi Muhammad berangkat tengah malam, kembali sebelum subuh. Habis subuh cerita, wajar kalau ketika Nabi Muhammad bercerita banyak yang nggak percaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Maka peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa pakai akal, tapi pakai keimanan. Makanya tadi kita diingatkan harus banyak-banyak benar tajamkan dalami ilmu tauhidnya supaya kita tambah yakin kepada Allah. Lihat ayat yang menjelas, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, ini jelas ayatnya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu siapa di situ yang berperan? Allah. Allah yang memperjalankan baginda Rasul.
Maka kita harus yakin kepada Allah, maka minta kepada Allah. Kalau hari ini di saat banyak orang yang cemas dengan virus corona, itu tadi dikatakan makhluk Allah. Bu, Ibu, pernah doa minta sama Allah? Pernah minta doa sama Allah? Bapak pernah doa sama Allah? Jamaah yang hadir pernah doa sama Allah? Pasti kita semua pernah doa, dan pasti setiap kita pasti berdoa. Cuman persoalannya, saya mau tanya, doanya sering dikabul apa sering nggak dikabul? Banyakan yang dikabulnya, banyakan yang enggaknya. Enggak. Kita kadang-kadang nggak merasa doa dikabul, padahal Allah sudah ngabulin doa kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir kita yang kita minta harus sesuai dengan keinginan. Kalau Allah ngasih kita sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Makanya kalau Pak RT udah doa, ya Allah Ustaz saya udah doa minta pengen cepat dapat jodoh, itu kalau Allah belum berkehendak belum bisa, karena belum dibutuhkan oleh Pak RT. Tapi insya Allah setelah jadi RT tadi didekatkan jodohnya oleh Allah. Makanya kalau doa harus yakin. Ini kan banyak di antara kita doanya nggak yakin sama Allah. Kita tes. Sekarang kita tes. Coba tangannya semua begini. Tangannya begini. Kan katanya kita sering doa. Ya, katanya kita sering doa. Begini sekarang. Tangannya begini. Saya hitung sampai ketiga, langsung dirapetin tangannya. 1, 2, 3. Coba lihat tangannya tinggi sebelah enggak? Tinggi sebelah. Sekarang lepasin tangannya. Begini lagi. Ikuti. Baca bismillah 3 kali. Bisa kali. Sudah? Baca istighfar 3 kali. Sudah? Coba sekarang pelan-pelan rapetin tangannya. 1, 2, 3. Aku juga sama. Bisa. Sama Bud. Gitu. Oh. Nah iya ya. Kenapa yang pertama kok hasilnya beda dengan yang kedua? Ayo sih. Kenapa? Cepat, tutupnya cepat tadi. Yang pertama saya mau tanya, tadi minta nggak sama Allah supaya dirapetin tangannya? Sama jari kiri kanannya. Yang kedua tadi kita minta nggak sama Allah pakai bismillah? Enggak. Makanya setiap kita tadi kan diajarkan ada doanya. Mau ngapain juga ada doanya. Kayak sekarang ada corona. Itu jauh-jauh hari Nabi ngajarin doa sama kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Ketika terjadi wabah penyakit yang menular, penyakit yang membahayakan, ada satu doa yang dibacakan oleh Nabi kepada Allah. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Itu doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan kau hilangkan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Ini kan sekarang kita sudah merasakan aman, tenang, nikmat, kita santai, ya kita aman, bahagia kita. Ini jangan sampai diambil oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, insya Allah. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, wa tahawuli afiyatika, ya Allah, jangan rubah kesehatan yang kau anugerahkan kepadaku. Sekarang semua di sini sehat walafiat, insya Allah. Jangan sampai nanti dirubah oleh Allah menjadi sakit, naudzu. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan sama masker. Jangan minta perlindungan sama apalagi tuh? Ya, sanitizer. Ini kita sudah diajarkan ke dalam Islam. Makanya lihat, ketika kita mau sholat, sebelum sholat ngapain dulu? Wudu. Ternyata sekarang orang suruh pada wudu. Karena banyak orang yang nggak pada sholat. Islam Mi'raj tiap tahun, tapi sholat mah yang sholat, yang enggak. Saya mau tanya di Musa Nurul Falah, subuh ada yang sholat enggak? Zuhur
ada pasti yang sholat. Cuman pertanyaan yang kedua, jamaahnya segimana? Hah? Jamaahnya segimana? Itu pertanyaannya yang harus dijawab dan harus ada jalan keluarnya. Makanya ngajak ke masjid itu Ustaz udah ngajakin, cuman tugasnya ngeprakin ke masjid, bukan tugas Ustaz. Tugas siapa? Tugas siapa? RT. Coba di masjid, di musola begini, warga sekalian, nanti subuh saya akan absen. Ada RT yang begitu. Besok kalau nyolong RT lagi nggak bakal dipilih. Itu tugas RT, ngeprakin suruh pada ke masjid. Kenapa? Tanggung jawab sebagai pemerintah lingkungan, benar nggak? Kalau ada maksiat, RT yang kena. Ya, makanya ayo RT ada pengajian, keprakin tuh. Ngaji. Di absen, datangin ke rumah satu-satu. Insya ini sekarang orang banyak suruh pada wudhu supaya kembali kepada Allah. Selama ini pun orang wudhu si wudhu, cuman wudhunya nggak bener, udah keluar dari ajaran fikih, udah keluar dari perintah Allah. Ayatnya jelas, ketika basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, ayatnya jelas. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kata Allah. Kalau basuh tangan saja dimulainya dari mana? Dari ujung jari sampai sekarang orang wudhu dari mana dulu? Hah? Bapak Ibu, wudhu tuh gini, bener nggak? Beda dengan orang-orang dulu. Orang tua dulu mah ya Allah wudhu aja apik, wudhu apik. Kalau ke musola, ke langgar, ke masjid, orang tua dulu nggak berani pakai kolor, dilepas tuh sarung dipakai, kolornya digantung dekat pedung. Benar Pak Ji ya, orang tua dulu kan begitu. Itu benar-benar dijaga kesuciannya. Orang sekarang mah cuek dengan itu semua, cuek. Makanya peringatan Isra Mi'raj kali ini, ayo sama-sama kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Diawali sholat, diawali dengan wudhunya harus benar. Basuh kaki, orang mah dari ujung jari dulu ke mata kaki. Orang sekarang wudhu begini tuh. Benar nggak? Pantas nggak betah di masjid. Pantas orang sekarang hidupnya makin hari bukan malah makin baik tapi makin susah. Ustadz saya sholat kok makin susah. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin diawali dengan tata caranya yang nggak benar, tidak sesuai lagi dengan ajaran. Makanya Nabi aja ngajarin kan kalau sholat aja, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka nggak usah ribut. Kalau ada orang yang sholat, kan ada juga sekarang tuh lagi banyak juga yang sholat begini-begini, ada nggak? Yang begini-begini ada nggak? Yang begini doang ada, yang diam doang ada. Boleh nggak itu semua? Kalau memang dia bisa menggunakan dalilnya dan dia bisa memahaminya, kalau jelas dalilnya nggak usah diributin. Cuma kalau ada orang yang sholat begini-begini, biasa di masjid itu pada begini semua, jangan coba-coba gerak-gerak, itu mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Khawatir nanti ada anak kecil ditangkap. Anak kecil sekarang kan iseng. Ada orang mau sujud, boleh nggak tangan duluan? Hah? Boleh nggak kaki lutut duluan? Boleh tangan duluan, boleh kaki duluan. Dalilnya ada. Kalau emang tahu dalilnya, jangan diributkan. Orang sekarang kan ribut karena nggak tahu dalil, nggak tahu hukumnya. Yang nggak boleh itu kalau mau sujud kepala duluan. Itu yang nggak boleh. Orang pakai kunut, nggak pakai kunut ribut. Ya, akhirnya yang nggak pakai kunut sekarang pada pakai kunut juga tuh. Ada perintah ketika balak datang suruh kunut tajilah, kunut juga dia.
Allahu Akbar. Maka kita kadang-kadang ribut karena kita nggak punya ilmu. Maka ibadah pun syaratnya harus dengan ilmu. Nanti kalau nggak pakai ilmu, mahdudatun latuk baru, akan tertolak ibadah kita. Sholat harus pakai ilmu. Makanya anak muda, ayo ke masjid. Anak muda, ayo ke masjid. Ini kadang-kadang yang ke masjid anak muda, tapi anak muda tahun 70-an. Yang mukul beduk dia, yang ajan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia. Benar kan di situ? Di sini begini nggak? Nggak ya, kalau di sini nggak kan jamaahnya banyak, insya sampai keluar-luar, banyakan yang di luarnya. Sholat diutamakan, sholat jamaah diutamakan. Kayak sekarang kan ribut tuh, woi pengajian kenapa pada ditutup? Kemarin belum ada corona nggak pada ngaji. Masjid kenapa nggak ada jumatan? Kemarin nggak ada corona nggak pada ke masjid. Ke masjid pak, ke masjid aja udah. Ini yang komentar kan yang nggak pada ke masjid. Terawih ribut juga, berebut rakaat. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 11. Itu yang terawih 23 sesat bid'ah neraka. Kata yang 23 itu juga neraka, ribut. Akhirnya apa? Ketika di pinggir jalan tuh musolanya kayak musola ini nih, wah ribut pakai speaker. Ada anak muda lewat, itu kenapa Pak Haji ribut? Berebut rakaat terawih. Emang kenapa? 1, 2, 3, yang satu lagi 11. Katanya semuanya neraka. Apa kata preman yang lewat tadi? Untung gua kagak sholat. Yang menang siapa kalau gitu? Jadi akhirnya nggak sholat masa menang. Makanya anak muda, ayo ke masjid. Sholat diutamakan. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-sholat. Makanya hidup kalau ingin bahagia, sholat. Rumah tangga kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, sholat. Ini sekarang anak nggak sholat aja dicuekin, giliran anak nggak ngajarin PR, ribut di rumah, berantem. Sekarang orang tua pada berantem sama anaknya gara-gara anaknya dapat tugas PR dari gurunya lewat handphone, berebut handphone akhirnya sama orang tua. Ya bu, capek nggak bu ngajarin anak ngerjain PR? Ya Allah, itu kalau kita nggak sholat, awas hati-hati. Jelas tuh kata Allah, ketika penghuni neraka sakor ditanya, masalahkakum fi sakor, wahai penghuni neraka sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi orang yang nggak sholat tempatnya di neraka apa tadi? Neraka apa? Tahu neraka sakor seperti apa? Neraka sakor itu kalau kita masuk ke dalamnya, kulit meleleh, tulang hancur, diangkat lagi jadi manusia, dimasukkan lagi sampai kita binasa. Itu siksaan buat orang yang nggak pernah sholat. Na'udzubillah min. Anak muda dengar begini langsung datang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya selama ini nggak pernah sholat Ustaz. Tadi saya dengar ceramah Isra Mi'raj, mendengar bagaimana siksa buat orang yang meninggalkan sholat. Saya takut Ustaz, tolong ajari saya Ustaz untuk sholat. Kata Ustaznya, ini sekarang udah jam 12. Kalau pengen belajar sholat, besok aja kamu ke masjid atau ke musola. Jam berapa Ustaz? Ya jam 4:04 deh. Nanti di sana kalau sholat gampang caranya. Gimana Ustaz? Ikuti apa yang dilakukan oleh imam dan kalian baris di belakang imam. Ini anak muda bertiga datang ke masjid. Akhirnya besok subuh mereka pun bangun. Cuman bangunnya kesiangan. Bangunnya pas pergi ke musola. Rupanya di musola emang pas kebenaran cuman satu-satunya jamaah, dia imam, dia makmum, jadi cuman sendirian. Datang anak muda telat, imam udah mulai, tapi dia punya ilmu semalam. Kata Ustadz, baris di belakang imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Benar, imam ruku ikut ruku,
cuman ketika ruku barisnya salah. Kan anak muda itu yang penting dia dengar baris belakang imam, barisnya bukan ke samping tapi barisnya ke belakang. Barisnya ke belakang kayak antri mau ngambil sembako, baris ke belakang. Imam ruku ikut ruku, Allahu Akbar, rukunya benar. Imam sujud ikut sujud, sujud pertama benar, pas sujud kedua rupanya ada masalah. Imamnya ada masalah, kebetulan itu musola samping kebun, ada nyamuk masuk ke dalam musola. Nyamuk itu hinggap di mata kaki imam. Rupanya imam kakinya digigit nyamuk, gatal. Saking nggak kuat imam terpaksa mukul itu nyamuk. Lagi sujud dipukul nyamuk, cepet. Rupanya pas mukul nyamuk tangannya kepleset kena kepala yang di belakang imam. Kena kepala yang di belakang. Apa kata yang di belakang imam? Pesan Ustaz, kalau sholat ikuti apa yang dilakukan oleh. Akhirnya dia keplak teman yang belakang. Kata teman yang di belakang apa? Dia kan persis di belakang imam, pasti ini ajaran imam. Akhirnya yang belakang ngeplak lagi, plak. Yang paling belakang ngeplak, plak. Nggak ada orang, tapi dia pintar ngitung. Akhirnya dia hitung, imam ngeplak temennya, temennya ngeplak temennya, temennya ngeplak dia. Dia hitung yang belum kekeplak siapa? Hah? Yang belum kekeplak siapa? Imam. Semangat dia. Imam belum kekeplak, dia kan paling belakang. Imam lagi sujud, dia berdiri maju ke depan. Imam lagi sujud, pantatnya dikeplak. Itu imamnya tak penakut tadi. Saking takutnya imam karena merasa dia sholat sendirian. Tadi perasaan sholat nggak ada orang, tapi kok ini kenapa ada yang ngeplak? Jangan-jangan jin yang ngeplak. Akhirnya imam saking takutnya refleks, itu di pengimbaran ada jendela, loncat imam lewat jendela. Pas loncat lewat jendela, yang di belakang lihat, itu imam loncat lewat jendela. Ingat pesan Ustaz, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Rupanya 3 anak muda loncat semua lewat jendela. Imam lari kenceng, dikejar kenceng juga. Rupanya imam kecapean. Pas imam kecapean duduk di bawah pohon rambutan, anak muda nyamperin ngomong begini, Pak Imam, besok saya nggak mau sholat lagi. Emang kenapa? Sakit kepala dikeplakin. Udah gitu saya harus lari-lari. Makanya kita ibadah aja harus pakai ilmu. Makanya Nabi Muhammad sebelum diisrakan dan dimi'rajkan, dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan dulu dadanya, lahir batinnya dibersihkan oleh Allah, lalu kemudian diisi dengan ilmu. Makanya kita ibadah pun syaratnya harus pakai ilmu. Jadi ketika Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, setelah kembali dari Allah, ya setelah pulang nih dari mi'raj, kemudian kembali, itu bukan bawa oleh-oleh, tapi bawa perintah yang harus dilaksanakan. Perintah itu hukumnya wajib. Jadi sholat itu bukan oleh-oleh. Kenapa sekarang banyak orang yang nggak pernah mau sholat berjamaah, nggak mau sholat 5 waktu? Karena masih menganggap seakan-akan Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj bawa oleh. Padahal bukan oleh-oleh, itu mah perintah. Itu mah perintah. Makanya kalau kita nggak melaksanakan sholat yang 5 waktu, rugi. Nah,